Bismillahirrahmanirrahim. Ini pembukaan setelah libur sekian bulan ya, Ustadz Doni ya. Libur berapa bulan nggak tahu. Sekitar 5 bulan ya. Insya Allah kita mulai lagi dan mudah-mudahan setelah ini Allah berikan kepada kita semua kelancaran dan keistiqomahan. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru adh-dhunuba illa anta. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzu bika min ilmin la yanfa'. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sekalian, ibu-ibu dan bapak-bapak jamaah pengajian rutin Musalla Darul Ashfa dan pemirsa Madani TV dimanapun anda berada, puji dan syukur alhamdulillah kita haturkan kepada Allah atas semua limpahan nikmat yang Allah karuniakan kepada kita, di mana Allah Azza wa Jalla berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Sekiranya kalian berusaha untuk menghitung nikmat yang Allah berikan, niscaya kalian tidak akan pernah mampu untuk menghitungnya. Tapi alhamdulillah Allah tidak membebani kita untuk menghitung nikmat, akan tetapi Allah mencukupkan untuk kita dengan mensyukuri nikmat itu. Salawat beriring salam semoga tercurah dan terlimpahkan kepada uswah kita, suri tauladan kita dan kekasih kita bersama, Nabi besar, Nabi agung, An-Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta seluruh keluarganya, beserta seluruh istrinya, beserta seluruh sahabatnya, dan seluruh di antara umat dan pengikutnya yang setia menjalankan sunnah, tuntunan dan ajarannya ila yaumil qiyamat. Hadirin sekalian, tolong saya dibantu untuk fokus, tidak ngalor ngidul ketika ceramah ya. Jadi panjenengan kalau mulai ngelihat saya mulai ngelantur, tolong diingatkan, Ustadz balik ke materi. Karena beberapa waktu terakhir ini pikiran kita dirusak dengan berita-berita yang sangat menyedihkan. Jadi banyak di antara ulama kita, ulama kaum muslimin, yang kemudian hanya karena dugaan kecil, mereka itu kemudian diringkus. Ini loro hati. Dan sempat kebawa dalam 2 pengajian. Bahkan yang lucu di Al-Irsyad Kediri itu, belum sempat assalamualaikum, terus ngomong, dung, kata innalhamdulillah. Dan itu makan waktu 40 menit, baru innalhamdulillah. Sampai ibu-ibu bingung, iki Ustadz Rifki kesambet apa katanya. Tak bilang, enggak kesambet, tapi mereka yang nyambit saya. Nah ini kita perlu mulai hati-hati, mulai ngelatih ruhiyah, mulai ngelatih jasadiyah, dan yang paling penting menyiapkan anak dan istri kita. Itu penting. Apa pentingnya? Kalau kemudian di kemudian hari nanti ada apa-apa dengan kita, itu anak sama istri kita sudah siap. Gak cengeng, gak nangisan dengan ngarepe kamera. Kita mau, kita siapkan diri, keluarga dan anak istri kita. Mudah-mudahan tidak ada apa-apa dengan kita. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sekalian, kita masih pada bab yang pertama dalam kitab Riyadhus Shalihin yang kami ambilkan
syarah atau penjelasan milik Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala rahmatan wasi'atan, dan masih pada babul ikhlas wa ihdharin niyyati fi jami'il a'mal wal aqwal al-barizati wal khafiyah. Bab tentang keikhlasan dan menghadirkan niat di setiap amalan, baik amal batin maupun amal lahir maupun batin. Kita lanjutkan hadirin sekalian. Ini saya kasih tanda di sini terakhir sampai ini. Wa ma yujazil insanu yaumal qiyamati illa ala ma fi qalbihi. Nanti di hari kiamat Allah Subhanahu wa taala itu akan memberikan balasan kepada kita sesuai isi hati kita. Walaupun nampak di mata manusia amalannya bagus, tapi kalau hatinya tidak bersih, Allah tidak mau terima. Salah satu yang mengotori hati itu apa? Kesyirikan. Dan syirik dalam niat itu tidak ikhlas. Syirik dalam niat itu apa? Tidak ikhlas. Kita menyertakan selain Allah di dalam niatan ibadah yang kita punya, yang seharusnya niatan itu hanya untuk siapa? Allah, untuk mertua atau calon mertua, untuk dipandang teman, dipandang manusia. Itu namanya syirik dalam niat. Nah, maka semua yang akan Allah hitung dan Allah berikan balasan kepada kita kelak di hari kiamat itu tergantung isi apa? Hati. Panjenengan tahu tidak hadisnya seorang laki-laki beramal dengan amal penghuni syurga sampai tidak tersisa antara syurga dengan dia kecuali satu hasta. Ternyata di akhir umur dia melakukan amal penghuni neraka. Akhirnya dia meninggal dengan amalan penghuni neraka. Masuk mana dia? Neraka. Pertanyaannya, dikemanain sama Allah amal baik dia sebelumnya? Masa gara-gara penghujung di akhir umur yang kecil itu, ternyata semua kebaikannya dia seakan-akan oleh Allah dihapuskan. Apa jawabannya? Para ulama mengatakan dengan hadis yang lain, fima yabdu linnas. Dia itu beramal dengan amal zahir yang baik, itu sekedar tampak di mata manusia. Sementara Allah itu menilai bukan cuma dari yang tampak di mata manusia, tapi Allah menilai dari apa yang terletak di dalam hati. Maka hati-hati. Kemudian Allah Ta'ala berfirman dalam surah At-Tariq, dalam surat apa? At-Tariq ayat 8 sampai ayat yang ke-10. Innahu ala raj'ihi laqadir. Sesungguhnya Allah itu mampu menghidupkan manusia kembali. Innahu ala raj'ihi laqadir. Yauma tublas sarair. Sarair, pada suatu hari di mana yang tersembunyi dalam hati ini sama Allah dibongkar. La takhfa minkum khafiyah. Tidak ada lagi yang ketutupan. Sama si fulan benci nampak senyum. Sama si fulan ada maunya nampak baik. Nanti kalau tidak ada maunya ngomongin di belakang. Itu sama Allah nanti di hari kiamat. Yauma tublas sarair. Maka banyak di antara ulama salaf itu mengatakan apa? Kalau nakut-nakutin temannya, ittaqi yauma tublas sarair. Takutlah kamu pada suatu hari di mana rahasiamu semuanya sama Allah dibongkar. Sampai kemudian Umar bin Abdul Aziz, tahu siapa Umar bin Abdul Aziz ini? RT berapa? Ponggo atau Blitar Kota? Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu taala wa radhiyallahu taala anhu, cicit dari Amirul Mukminin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu, dan ini pengaruh orang tua yang baik, Pak. Jadi Umar bin Abdul Aziz ini anak dari nenek. Oh, anak kok dari nenek ya? Pokoknya intinya gini lah, daripada ribet ya. Jadi turunannya Umar bin Abdul Aziz itu ke atasnya itu perempuan yang oleh Umar kedengeran disuruh ibunya nyampur air dengan susu dan dia tidak mau. Ingat cerita itu? Ketika Umar sedang jalan-jalan dengan Abu Ubaidah ibn al-Jarrah radhiyallahu taala anhuma, Umar dengar di suatu rumah ada omong-omongan. Seorang ibu nyuruh anaknya nyampur susu dengan air. Di Blitar ada. Jangan keras-keras. Dipakai sendiri tidak apa-apa, karena ada orang itu kalau terlalu kental tidak kuat perutnya. Maka diencerkan dengan air. Kalau dipakai sendiri tidak ada masalah. Tapi yang jadi masalah itu ketika dijual ke orang ngakunya susu murni. Bahkan yang ditulis-tulis pinggir jalan itu hati-hati antum. Dan itu kalau bohong, antum bisa lihat yang dibohongi berapa orang itu. Susu murni, padahal dicampurin. Nah ini bukan perkara yang ringan. Yauma tublas sarair. Nanti semua sama Allah
dibongkar. Maka Umar bin Abdul Aziz itu ketika ditanya tentang takwa, apa kata Umar bin Abdul Aziz? Takwa itu an yakuna qauluka wa fi'luka, ketika omongan dan perbuatanmu nanti di hari kiamat la yaftadihuk, tidak bikin kamu malu di hadapan manusia. Jadi orang yang takwa itu apa? Yang nanti ketika di hari kiamat semua omongannya sama Allah dibongkar, semua perbuatannya sama Allah ditampakkan, dia tidak malu dari satu pun ucapan ataupun amalannya. Artinya uapi kabeh. Kemudian seorang laki-laki tanya, terus Umar bin Abdul Aziz, apa cirinya? Itu kan nanti di akhirat. Kalau di dunia apa cirinya? Kalau saya itu bilang saya bertakwa, apa kata Umar bin Abdul Aziz? Kamu keluarkan isi hatimu, kamu taruh di piring, kemudian kamu keliling pasar, dan kamu tidak malu kalau manusia lihat isi piringmu. Ngerti maksudnya? Jadi apa yang dalam hati ini? Hasud, iri, suka bohong, nifak, itu tokno di piring kabeh. Kemudian dudukno menungso, tunjukkan manusia. Kalau Anda keliling pasar dan tidak malu dengan itu, maka Anda bertakwa. Tapi kalau isinya kotoran, malu apa enggak? Berarti bertakwa apa enggak? Anda berani enggak semua isi hati Anda sama Allah detik ini dibongkar? Berani? Ayo jujur. Mulai MC juga semuanya. Yang kecil-kecil sih aman. Yang sudah mulai berputih-putih rambutnya. Berani enggak sama Allah detik ini isi hati panjenengan dibongkar dan kita lihat gentenan. Oh, mangkel mbek iki, oh medit, oh sombong, oh ujub. Bukan bojo, ujub. Ujub. Nah, kalau masih seperti itu apa artinya? Kita belum menjadi orang yang bertakwa dengan ketakwaan yang maksimal. Fama lahu min quwwatin wala nasir. Nanti kalau hari itu datang, hari di mana semua rahasia kalian oleh Allah dibongkar, itu kalian tidak punya teman yang bisa nolong dan kalian tidak punya kekuatan untuk menolak ketetapan Allah. Maka sekarang mumpung masih kuat, sekarang mumpung masih punya teman, ayo isi hati kita diperbaiki. Yaumi tukhtabarus sarair, yaitu pada hari di mana pada hari itu isi hatimu oleh Allah diikhtibar. Ikhtibar itu apa? Ujian. Jadi yang dinilai sama Allah nanti rapot panjenengan itu bukan nampak luarnya. Karena takwa itu bukan di luar tapi di dalam hati. Ketika Rasulullah mengatakan at-taqwa hahuna, ditunjuk 3 kali. Takwa itu di sini loh. Apa pentingnya takwa itu oleh Allah ditutup dalam hati? Supaya tidak sombong dan tidak meremehkan orang lain. Kita sekarang lihat, pakaian kita ini kan macam-macam. Ada pakai gamis, batik, kaos bola. Sopo iki kaos bola iki? Astagfirullahaladzim, ngaji nggih kaos bal. Mana lagi? Ya kan? Tapi ternyata takwa itu bukan dari baju ini. Boleh jadi orang yang nampak pakaiannya tidak sesuai, tapi ternyata hatinya baik. Bisa jadi enggak? Bisa jadi. Mau tahu contohnya? Mau tahu contoh? Mau tahu atau mau tahu banget? Nampak di mata manusia tidak ada apa-apanya, tapi hatinya top. Uwais Al-Qarni, iya enggak? Uwais Al-Qarni saya pernah cerita di sini ketika Umar mencari, itu kepala rombongannya bilang apa? Laisa fina Uwaisan narfa'uhu laka illa rajulun fihi jinnah. Kami tidak punya Uwais yang bisa kami tunjukkan kepadamu kecuali laki-laki yang kami anggap agak gila. Di mata manusia apa? Gila. Tapi ya bukan berarti wali gila, ya bukan. Anda jangan salah paham. Artinya jangan sampai pandangan mata kita ini menembus penilaian kita dari hati manusia. Kuatir lek salah. Iya apa enggak? Inna ba'dadh-dhanni ithmun. Sebagian dari prasangka itu apa? Dosa. Nah, karena takwa itu sama Allah disimpan dalam hati, maka tidak ada yang tahu mana yang bertakwa, mana yang tidak bertakwa. Sehingga kita tidak boleh gampang menilai manusia. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam suratul Adiyat, dalam surat apa? Al-Adiyat, afala ya'lamu idza bu'athira ma fil qubur. Afala ya'lam, tidakkah manusia tahu? Afala ya'lamu idza bu'athira ma fil qubur. Bu'athir itu apa? Ba'athara yub'athiru. Dikeluarkan mencelat toko kuburan, pang gitu. Idza bu'athira ma fil qubur. Isinya kuburan sama Allah dikeluarin semua. Dan bukan cuma isi kuburan yang Allah keluarin. Wa hussila ma fis sudur. Dan yang ada dalam hati kalian sama Allah hussil.
Hussil itu ditokno, ditampakkan di hadapan manusia. Tujuannya apa? Supaya orang-orang yang dulu di dunia suudzon sama si fulan, Allah tunjukkan ternyata dia tidak pantas disuudzoni. Supaya apa ditampakkan di hadapan manusia? Supaya nanti orang-orang yang di dunia gampang menipu orang lain, dia dipermalukan di hadapan manusia yang lain oleh Allah. Wa hussila ma fis sudur. Fa fil akhirati yakunu thawabu wal iqab wal i'tibaru bima fi al-qalbi. Maka nanti di akhirat, Pak, itu balasan baik atau hukuman buruk itu baru diberi sama Allah. Dunia ini tidak seberapa. Itulah kenapa dunia ini orang jadi kaya atau jadi miskin, sakit-sakitan atau sehat walafiat, ganteng atau jelek, itu bukan ukuran dia dicintai atau tidak oleh siapa? Allah. Dalam satu riwayat dikatakan, Innallaha yu'ti dunya man ahab wa liman la Innallaha yu'ti dunya liman yuhib wa liman la yuhib. Allah itu memberikan keluasan dunia untuk orang yang Allah cinta dan kepada orang yang tidak dicintai Allah. Kabeh dikain dunya. Fir'aun kaya apa enggak? Kaya. Qarun kaya? Allah cinta sama Fir'aun sama Qarun? Enggak. Kenapa dikasih kekayaan? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dikatakan dalam riwayat lain, liyabluwani aashkuru am akfur. Untuk ujian apakah aku bersyukur atau aku malah kufur. Nah, maka nanti di akhirat semuanya Allah akan balas. Bima fil qalbi, dan nilai dari hukuman atau pahala yang Allah akan berikan kepada panjenengan itu tergantung isi hati. Tergantung apa? Isinya hati. Wala tukhzini yawma yub'atsun. Jangan kau hinakan aku ya Allah nanti pada hari kebangkitan. Wah, ini berat ini. Kita hina di dunia sementara tidak apa-apa lah ya. Yang penting nanti kalau di akhirat itu kita sama Allah tidak dihinakan. Wala tukhzini yauma yub'atsun. Jangan kau hinakan aku ya Allah kelak di hari kebangkitan. Yauma la yanfa'u malun wala banun. Yang pada hari itu tidaklah harta atau anak bisa memberi manfaat. Illa man atallaha biqalbin salim. Kecuali orang yang datang kepada Allah hatinya apa? Selamat. Sudah Isya ini ya? Nah, insya Allah kita lanjutkan ba'da adzan Isya untuk pemirsa Madani TV dan pemirsa Sayap Dakwah TV dan pemirsa Darul Ashfa TV. Kami harap tidak kemana-mana. Insya Allah kajian akan kita lanjutkan ba'da adzan salat Isya. Kita lanjutkan kembali. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'du. Maka Syekh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin mengatakan, "Fafil akhirati yakunith thawabu wal iqab wal i'tibaru bima fil qalbi." Nanti di akhirat hadirin, baru Allah kasih balasan kepada kita. Entah itu baik sebagai pahala, atau entah itu buruk sebagai azab dari siapa? Allah. Tapi kapan? Nanti di akhirat. Dan panjenengan tahu enggak? Anak tangga pertama akhirat itu apa? Apa? Al-maut. Kematian. Berarti awal orang itu dapat nikmat atau dapat azab di alam kubur. Bahkan sebagian ulama mengatakan qabla dzalik, sebelum itu. Ketika nyawanya mulai dicabut. Ada orang yang nyawanya dicabut dengan penuh ketenangan. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Mudah-mudahan kita semuanya masuk ini ya. Amin ya rabbal alamin, termasuk orang tua, pasangan dan anak turun kita semua. Amin ya rabbal alamin. Ama fid dunya fal ibratu bima dhahur atau bima dhahar. Adapun di dunia ini maka menilai manusia tidak boleh dari hatinya. Karena pertanyaannya, kenapa tidak boleh dinilai lewat hatinya? Siapa yang tahu hatinya orang? Ada yang tahu enggak? Tidak ada yang tahu. Maka menilainya itu bukan dari hatinya, tapi dari yang tampak, zahirnya. Itulah kenapa panjenengan tahu pembunuh Umar bin Al-Khattab siapa namanya? Abu Lu'lu'ah Al-Majusi. Namanya siapa?
Abu Lu'lu'ah itu kan kunyah. Namanya siapa? Virus. Corona. Iya, namanya virus. Namanya virus. Virus itu kalau dalam bahasa Arab batu mulia. Kalau sampai jadi Madura jadi batu virus. Nah, itu suatu hari virus ini pinter bikin belati. Dan dia kan seorang budak. Dan dia satu-satunya budak non-Islam yang boleh tinggal di Madinah waktu itu. Karena diizinkan oleh Umar lewat tazkiyah, lewat rekomendasi tuannya. Tuannya bilang, wahai Umar, yang ini biarin. Kenapa? Dia menghasilkan uang buat saya. Dia pinter bikin belati. Sudah. Suatu hari virus ini wadul sama Umar. Virus mengatakan, ya Umar, itu tuan saya tidak ngasih duit besar buat saya. Padahal hasil buatan belati saya laku mahal. Dia kasih sedikit buat saya. Terus dipanggil sama Umar, tuannya virus tadi. Kamu kasih buat dia berapa? Disebutkan sama tuannya hasilnya sekian, saya kasih buat dia sekian. Kata Umar apa? Ma akhadha minka illa qalil. Itu tuanmu tidak ngambil banyak dari kamu. Marah itu virus. Dia bilang apa? Adala Umar bin Nas wa ma adala bi. Umar ini adil untuk semua manusia kecuali untuk saya. Ngamuk dia. Sudah jalan beberapa waktu, berapa lama, kemudian virus ini lewat di depannya Khalifah Amirul Mukminin Umar bin Al-Khattab. Terus Umar tanya, virus, saya kan tahu kamu pinter bikin belati. Buatin dong satu buat saya. Apa kata virus? Aku bikin untuk kamu satu belati, wahai Umar, yang tidak akan dilupakan sampai hari kiamat. Saya bikinkan untuk kamu satu belati, yang orang tidak akan lupa belati itu sampai kiamat. Apa kata Umar? Adzunnuhu saufa yaqtuluni. Aku lihat dia mau bunuh saya dengan belati itu. Anda tahu para sahabat bilang apa? Idzan naqtuluhu. Saat durungi kedisian, sikat dulu aja. Sebelum keduluan, wahai Umar, kita sikat dia sekarang. Apa kata Umar? La, jangan. Kenapa? Hatta la yuqtalun nasu dhanna. Supaya manusia itu tidak dibunuh hanya gara-gara prasangka. Berarti kalau secara hati, Umar tahu ini bakal bunuh saya. Niat dia mau bikin apa? Belati itu mau dibikin apa? Bunuh saya, tapi Umar tidak mau bunuh itu si virus. Kenapa? Karena saya tidak mau nanti ada orang dibunuh hanya gara-gara prasangka, dhon. Itu artinya apa? Kita tidak bisa ngukur hatinya manusia, hadirin. Loh kok sekarang dukun ecek-ecek? Dukun pinggir-pinggir, dukun ecek-ecek. Di Blitar banyak katanya. Keceplosan sekadung itu. Sok mau ngelihat hatinya manusia, tidak bisa. Panjenengan jangan takut, Pak. Sholat aja yang tertib 5 waktu, insya Allah aman. Sholat 5 waktu tertib, insya Allah apa? Aman. Cuma sayangnya kita ini kan sholat itu ya kadang-kadang telat, kadang-kadang jamaah, kadang-kadang juga sendirian. Nah maka itu eman-eman. Kalau kita bisa tertib, itu tentu lebih baik. Nah kemudian wa amma fid dunya fal ibratu bima dhahara. Adapun di dunia maka penilaian kepada yang tampak. Tidak boleh menilai orang dari apanya? Hati, karena tidak ada yang tahu urusan hati kecuali dia dengan siapa? Allah. Maka tidak boleh menohok niatannya orang. Panjenengan tahu satu cerita tentang ikhlas ini? Tak cerita nih mau. Ini cerita buat semangat antum cerita. Ini ceritanya begini. Ada panitia pembangunan masjid minta bantuan kepada jamaah untuk urunan bangun masjid. Sudah kan? Terus sama panitia dibaca, Pak Ahmad 1 juta. Dia temen ini ngomong, sedekah kok disebut. Tak ikhlas. Pak Ahmad berapa? 1 juta. Pak Riyadi 500.000. Gak ikhlas. Kok jenenge disebut. Pak Junaidi 250.000. Apa itu? Gak diterima kabeh. Jenenge sedekah kok disebut jenenge hamba Allah 2 juta. Iku sing tepak. Ikhlas iku. Ya iku aku, Mas. Oh, ibu-ibu seneng ibu-ibu. Masya Allah. Lagi apa? Wes kadung ketutupan hamba Allah tapi ngakunya apa? Ya iku aku iku, Mas. Iku aku iku. Gak situ ikhlas. Maka hati-hati. Setan itu Anda kira nggak pinter ganggu manusia. Nemen pinter nih ganggu manusia itu. Nah maka contohnya salah satu cerita tadi itu ya. Wis jenenge disamarkan hamba Allah, tapi ketika disebut, iku lu masih bener Mas. Iku mang aku iku. Rusak sudah. Nah kemudian
Fayu'amalun nas bidhawahiri ahwalihim. Maka kita bermuamalah, menilai manusia itu dengan zahir yang nampak dari dia. Tidak perlu kita ini ngecek nang jero omahe, dibuka ya apa rahasiane, tidak perlu. Apa yang tampak itu yang kita hukumi. Itulah kemudian panjenengan tahu di zaman Rasulullah ada seorang sahabat bunuh ketika perang laki-laki yang mengucapkan la ilaha illallah. Tahu siapa namanya? Usama bin Zaid. Dan saya yakin kalau kita di posisi itu kita akan melakukan yang sama. Dari perang, dang dung dang dung dang dung. Si musuh ini getol banget pengen bunuh Usama bin Zaid. Kenceng mukulnya. Sampai saking kencengnya ketika tidak terkena sasaran itu pedang terlepas dari tangannya. Ketika pedangnya lepas sama Usama ditendang, buk, orangnya jatuh. Sama Usama mau disikat langsung. Ketika ini pedang mulai diayunkan, la ilaha illallah katanya. Kata Usama, wah, yaquluha makhafata saif. Ini orang ngomong la ilaha illallah karena takut pedang ini. Sikat sama Usama, nipu. Dilaporkanlah sama sahabat kepada Rasulullah, ya Rasulullah, inna Usama qatalan nas yaqulu la ilaha illallah. Ini Usama bunuh orang mengatakan la ilaha illallah. Dipanggil Usama bin Zaid, ya Usama ta'al. Setelah Usama datang, Rasul tanya, aqatalta nafsan qalat la ilaha illallah. Kamu bunuh orang mengucapkan la ilaha illallah? Apa kata Usama? Ya Rasulullah, yaquluha makhafata saif. Ya Rasul, dia mau nipu saya. Lewang sebelumnya beberapa detik mukulin saya kok. Pedangnya diayunkan ke arah kepala saya. Ketika pedangnya lepas orangnya jatuh, tiba-tiba la ilaha illallah. Apa kata Rasulullah? Ama syaqaqta qalbah? Kenapa tidak sekalian kamu bongkar hatinya dia aja? Supaya kamu tahu dia ngomongnya ikhlas atau takut pedangmu. Paham dari sini artinya apa? Rasul tidak nyuruh kita untuk tahu hatinya manusia. Rasul memerintahkan kita untuk menghukumi manusia dari yang tampak dan ini minim masalah. Lek mulai nyongko-nyongko jerone atine wong, wes ini mulai setan apa? Masuk. Hati-hati, api di ngarepmu, di mburimu pe nyongko. Hati-hati ketok gaya ngomongnya kula, ya Allah, mripate kula miring-miring ngene-ngene. Wah, kaget saya. Nah, artinya apa? Artinya susah hadirin. Maka Allah itu meringankan kita. Allah itu tidak menjadikan agama ini min haraj, susah buat kalian, enggak. Maka saya juga mulai heran sekarang. Kenapa ya ada orang beragama kok hidupnya semakin hari semakin susah? Bingung, ini gak oleh. Kita khawatir jangan-jangan ini salah beragamanya. Karena orang itu insya Allah semakin beragama, dia akan semakin apa? Akan semakin mudah hidupnya. Taha ma anzalna alaikal qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha. Tidak mungkin Allah turunkan syariat untuk bikin kalian susah. Syariat itu untuk memudahkan. Satu istri tidak cukup, mudahkan kasih dua. Ya bu ya? Bu? Bu, iya pak, iya bu? No comment ibu-ibu. No. Sudah. Itu guyon, sakit gigi. Mudah-mudahan sehat semua bu ya. Mudah sehat ya, amin. Sudah, artinya agama itu pasti memudahkan. Maka itulah dalam satu hadis An-Nabi SAW bersabda apa? Tidaklah seorang pun di antara kalian berusaha keras-kerasan di dalam agama kecuali apa? Illa ghalabah. Pasti kalah sama agama dia. Gak suwe umurnya. Bukan umur orangnya. Umur amalnya tidak akan lama. Itulah kenapa sunnahnya itu istiqomah walaupun sedikit, ojo ngoyo-ngoyo. Panjenengan ngoyo itu gak mesti mlebu surga. Apa maneh gak ngoyo? Loh. Ndak, bukan begitu. Artinya ngoyo itu kadang-kadang ndak bawa manfaat. Karena kita masuk surga bukan karena ngoyonya, bukan karena apanya, tapi karena rahmatnya siapa? Ya sudah. Titik tapi merasa hina di hadapan Allah, bagus. Daripada banyak tapi merasa cukup. Nah, ini medeni ya. Mendingan kita ini, ya mendingan banyak tapi merasa hina sih ya. Kalau bisa milih, cuma kan kadang-kadang pilihannya seperti itu. Walakin hadhihi adh-dhawahir in wafaqat ma fi al-bawatin salaha dhahiruhu wa batinuhu wa sariratuhu wa alaniyatuhu. Tapi yang hebat itu kalau yang nampak sama dengan isi hatinya. Maka akan baik hatinya, baik fisiknya, baik awalnya, baik akhirnya, baik dunianya, baik akhiratnya. Antara fisik, antara zahir dan batin apa? Serupa. Sampai panjenengan tahu dalam kitab Min Akhlaqis Salaf.
Syekh Ahmad Farid mengatakan, termasuk ciri kemunafikan itu ketika yang nampak di mata manusia tidak sama dengan isi hati. Abot, Pak. Kita ini kadang-kadang awak kewesel gitu ya. Nemoni menungso. Kan ya tetep sih, pantas-pantasannya apa? Senyum, padahal jurune hati, ya ini wae wong turu kok ya teko. Nah. Ini bahaya ini. Ada tamu datang ke rumah ya, kita mikir, gak mulai-mulai re, suweram. Ketika dia mau pulang kita bilang, loh, kok tergesa-gesa? Loh, kok kesusu? Rupamu. Ini kan repot. Nah, itu hati-hati, itu antara zahir dan batin tidak. Nah, kita latihan. Untuk kemudian kita jadikan apa yang nampak di mata manusia, itulah yang Allah pandang dalam hati kita. Insya Allah mudah-mudahan bisa. Amin ya Rabbal Alamin. Kemudian, wa in khalafat saral qalbu muntawiyan ala niyya fasida fama 'azama khasaratuhu. Tapi kalau tidak sama antara hati dan yang nampak dalam lahirnya, itu maka hatinya telah terjangkiti niat yang jahat. Niat yang buruk berarti bukan karena siapa? Bukan karena Allah. Kalau bukan karena Allah, hadirin, apa yang terjadi? Alangkah besar kerugiannya kelak dia di hari kiamat. Sekarang kita mau tanya sama Syekh Utsaimin, ya Syekh, kenapa kalau hati tidak sama dengan zahir kok dia rugi? Jadi ibadah zahirnya bagus, sholat 5 waktu di masjid, baca Al-Quran tiap pagi dan sore hari, zikir pagi petang tidak pernah putus, jilbab tidak pernah dilepas, hatta di kamar sama suami dipakai terus. Ibu-ibu kan begitu ya, sekadung mangkel mbek bojone, moh sampai di kamar jilbaban di jopo gak gaik. Diwolak-walik sekarang manusia zaman akhir ini ya. Nah sudah, kenapa ya Syekh? Kalau orang itu antara zahir dan batinnya tidak sama, maka dia akan rugi. Dengerin hadisnya. Ya'mal wa yat'ab wa la hadza lahu fil 'amali. Dia beramal dan dia lelah dengan amalnya, tapi tidak dapat apa-apa dari amal itu. Tapi tidak dapat apa-apa. Tak kasih contoh biar panjenengan faham dengan mudah. Gali sumur. Gali apa? Sumur. Dikasih tahu sama orang kampung, Mas, di tempat itu tidak ada air. Ngotot. Nggak bisa. Kalau saya yang gali, belum sampai 1 meter, sudah banjir airnya. Wah, ngotot itu. Gali dia. Dipacul. Dicangkul sama dia. 1 meter tidak keluar. 5 meter tidak keluar. 15 meter tidak keluar. Sampai 27 meter tidak keluar. Sampai ketika dia di dalam, napas susah. Dan ternyata, semakin dia gali, semakin dia capek, semakin dia jauh dari air. Rugi apa tidak? Rugi apa enggak? Gali, sumur, capek, keluar keringet, dalam keadaan nafasnya berat tapi tidak dapat hasil. Gak usah angel-angel sumur, panjenengan kerja mereman sawah. Berapa sekarang sehari di Blitar? Reman sawah sekarang di Blitar sehari berapa? 50. 50 ya. Ini mereman sawah. Ini teman-teman yang menyaksikan lewat Madani TV mungkin tidak ngerti mereman sawah. Dikira mereman sawah itu malakin petani. Preman sawah itu di tempat kami itu pegawai di sawah, orang yang kerja di sawah, bagian bersihin rumputnya, bagian ngalirin airnya, bagian nanti nanem padinya, itu namanya di tempat kami apa? Preman sawah. Saya juga tidak tahu kenapa jadi preman ya. Di sini manjing namanya. Kalau di Kasembon sana preman namanya. Di sini manjing ya. Pokok itulah. Anda kerja, mulai pagi berangkat bawa rantang. Dengan harapan nanti pulang sama tuan dikasih 50.000. Ternyata jam 11 siang mau pulang, buka rantang lagi, dia makan sebelum pulang. Ternyata tuannya bilang, sopo sing ngokon kerja? Yang nyuruh kerja siapa? Ini tukang preman sawah bilang, loh, saya kan kerja di sawah kamu. Iya sawah saya, tapi saya tidak nyuruh kok. Tidak dibayar, nyesel apa enggak? Itu baru kerja sehari, Pak. Itu baru gali sumur 27 meter, 30 meter. Bagaimana kalau mulai balik sampai mati sama Allah ditolak semua? Ya apa ruginya? Cuma kerja sehari uang 50.000 kita tidak dapat saja. Itu nyeselnya dalam hati luar biasa. Tahu gitu mendingan tidur di rumah. Karuan gak oleh opo-opo tapi turu gak kesel. Ini bukan cuma sehari tapi seumur hidup. Maka hati-hati urusan niat ini ya. Eman kalau sampai nanti di akhirat kita nagih sama Allah Ta'ala, ternyata Allah bilang tidak ada pahalamu. Loh kenapa ya Allah tidak ada pahalaku? Tahajud, puasa, baca Al-Quran, ta'lim,
Kenapa tidak ada pahala? Karena kamu lakukan bukan untukku, kata Allah. Dengerin hadisnya. Wa jaa fil hadits sahih 'anin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam qala, disebutkan di dalam hadis yang sahih bahwasannya An-Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam bersabda, innallaha qala, Allah taala berfirman. Berarti hadis apa? Hadis qudsi. Innallaha qala, Allah taala berfirman, ana aghna syuraka'i 'ani syirk. Allah bilang, aku ini yang paling tidak butuh dengan sekutu di antara kalian. Sealam dunia ini, kata Allah, saya yang paling tidak butuh sekutu. Sekutu itu apa sih? Bolo, temen, rencang. Nggih napa nggih ibu-ibu? Bu, tilem napa petan? Oh petan, alhamdulillah. Petan tenanan. Coba Ustaz Doni, lain waktu itu dibuka aja itu. Saya pengen lihat ibu-ibu ini jangan-jangan petan tenanan ini. Kok nampaknya menghayati banget gitu. Atau minimal kasih satu kamera di sana, taruh di meja saya. Sehingga saya bisa, yang jilbab hitam, ayo bangun. Jilbab pink, ayo, kata senden, atek didik. Biar tahu saya. Kita teriak-teriak di sini, yang sana garuk-garuk, petan-petan, cerita blonjone mang isu apa, Mbak? Ngono iku pindang sak besek apa yo entek. Ruwet ini kalau pengajian model begitu ya. Nah, maka Allah Ta'ala mengatakan, aku, kata Allah Ta'ala, adalah apa? Zat yang paling tidak butuh dengan sekutu. Tidak butuh, Allah tidak butuh malaikat, tidak butuh. Allah tidak butuh kita, apalagi. Allah tidak butuh bumi, langit, laut, gunung. Bahkan, kalau dalam tanda kutip, Allah tidak butuh para nabi dan rasul itu. Karena Allah pemilik alam semesta, Rabbul Alamin. Nah, maka Allah berfirman, aku ini adalah zat yang paling tidak butuh teman. Yang paling tidak butuh sekutu. Tapi apa masalahnya? Man amila amalan asyraka fihi ma'i ghairi. Barang siapa yang melakukan suatu amalan yang di dalam amalan itu ada niat selainku, berarti ada untuk Allahnya ada. Tapi kecampuran untuk selain Allah. Apa yang terjadi? Allah katakan, taraktuhu wa syirku. Aku tinggalkan dia bersama sekutuku. Aku tinggalkan dia bersama orang yang diniatkan selain aku. Contoh, salat asar, Allahu Akbar. Untuk Allah salatnya. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil. Buat Allah salatnya. Tapi kemudian ada sedikit di dalam hati, tapi mertua juga ikut salat jamaah ini. Jadi untuk Allah dan ada juga untuk manusia. Kalau seperti itu, Pak, Allah tolak. Allah apa? Tolak. Sampai Al-Fudail Ibnu Iyadh rahimahullahu ta'ala mengatakan, wa ma jahadtu nafsi mujahadatuha alal ikhlas. Tidak ada yang paling berat untuk aku lawan di dalam diriku kecuali melawan ikhlas. Artinya melawan ikhlas itu melawan hati supaya selalu ikhlas. Itu sekelas Al-Fudail bin Iyadh. Apalagi cuma kita warga Ponggok, warga Pare, Kediri, Malang, tambah berat. Nah, makanya itu kan memang betul, Pak. Ada status sempat lama muncul di Facebook ya. Muncul di WhatsApp, Instagram, tulisannya gara-gara status pahala hangus. Pernah tahu, pernah baca itu? Itu ya betul, Pak. Tapi tidak 100% betul. Karena ada orang pasang status niatannya bukan tidak ikhlas. Ada orang pasang status niatannya untuk mengingatkan orang lain. Ada orang pasang status niatannya untuk memotivasi orang lain. Ada kalanya orang itu memasang status memang untuk mengingatkan dirinya sendiri. Kon biyen lo tahu ngaji. Kok saiki gak ngaji maneh gitu loh. Dipasang sama dia. Tapi karena kita ini terlalu jahat sama manusia, delok ngono tok dituduh, pamer. Padahal belum tentu. Walaupun kita sepakat. Kalau memang di-upload, di-post, upload ngerti upload Blitar? Upload ngerti? Kalau di-upload, kalau di-posting, posting ngerti? Dikeluarkan di medsos itu loh ya, dipasang di status, foto profil, Facebook, Instagram. Memang kita sepakat ikhlasnya tentu lebih berat. Sepakat gak? Ya sepakat. Uang kita tidak ketahuan orang aja kadang-kadang tidak ikhlas kok. Gak konangan loh padahal. Apalagi ketahuan manusia.
Sia. Apa contoh? Ndak konangan, ndak ikhlas. Apa contohnya? Padahal ndak ada manusia tahu, tapi ndak ikhlas. Apa contohnya? Nyumbang masjid, semen sak truk. Ndak ada orang tahu, moro-moro dikirim aja. Sopir truknya bilang dari hamba Allah. Oh ya, sip, jazakallah khair. Sudah. Ketika masjidnya jadi, setiap dia mondar-mandir depan masjid, dalam hatinya apa? Loh, tunggu dulu, belum ceramah ini. Apa dia bilang? Ini kalau ndak tak sumbang sak truk, ya ndak jadi sampai sekarang. Ada yang begitu? Loh kok akeh, kan gak ada yang tahu hati manusia. Loh kan mulai kejebak. Ndak boleh Pak. Ini urusan hati, urusan niat, yang tahu siapa? Cuma nampaknya kok ada ya. Ketoke kaya ono aja nih. Walaupun tidak disebut namanya, walaupun hamba Allah pun tidak tertulis. Tapi kemudian ketika lewat depan masjid, ini dalam hati loh ini. Kalau bukan semen satu truk dari saya, tidak selesai sampai sekarang, ngemis terus pinggir jalan. Padahal semua itu karunia dari siapa? Itulah Pak, ikhlas itu tidak gampang. Anda tahu dalam bahasa Arab khalas itu apa? Khalas. Apa? Selesai. Jadi orang ikhlas itu yang orang setiap selesai beramal khalas. Ya wes mari. Gak dieling, gak digolei, gak ditoleh. Itu ikhlas. Jadi khalas sudah, khalas. Mari. Kalau maaf ya, kalau bahasa buruknya, walaupun saja ini tidak pantas, cuma saya ingin memudahkan makna buat panjenengan. Apa itu? Seperti orang buang air di toilet. Buang kotoran, buang air besar. Ketika Anda siram kan selesai sudah. Tidak dicari dulu kan? Ya Allah, hilang nandi kumang rek. Durung tak delok kuning, coklat, putih, dawa, bunder. Nauzubillah, astagfirullah. Ibu-ibu tidak boleh ketawa. Ketawanya kedengeran sampai sini, aurat. Sudah, lanjut. Nah, maka Allah Ta'ala berfirman apa? Ini ancaman buat kita. Oh, Ustaz ngaji kok ngancam terus. Lek surga terus gak hati-hati nanti. Ya perlu sesekali ada at-targhib wa tarhib. Sesekali disemangati, sesekali diwedeni. Penting dah itu? Penting biar tidak lengah dia, biar tidak lalai dengan harapan ampunan dari Allah. Nah, maka Allah katakan dalam hadis qudsi, aku kata Allah zat yang paling tidak butuh dengan teman, dengan sekutu. Maka kalau ada orang beramal kecampuran niatnya dengan selainku, aku tinggalkan dia untuk campurannya. Maka nanti di hari kiamat ada orang-orang yang nuntut pahala kepada Allah. Allah bilang, is'al fulan, minta sama si fulan. Jangan minta saya, kata Allah. Terus dia kaget. Ya Rabbi ma yu'tini ayya syai'. Ya Allah, dia tidak bisa ngasih saya sedikit pun. Allah bilang, kalau kamu tahu dia tidak bisa ngasih sedikit pun, kenapa waktu di dunia amal buat dia? Panjenengan punya bos, bosnya bangkrut. Panjenengan kerja sama bos bangkrut. Wes ngerti bakal gak dibayar. Kerja, pinter atau bodoh? Yakin gak mungkin dibayar. Ini kemungkinannya dua. Kalau tidak gila, ikhlasnya keterlaluan. Lah apa ngerti gak dibayar kerja. Dan lucunya, dalam keadaan dia ngerti tidak bakal dibayar, dia minta mana? Nah, ini tidak bisa begitu. Maka itulah kenapa wa minan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah fama lahu min akhirati min khalaq fama lahu fil akhirati min khalaq. Ada orang-orang itu yang mintanya sama Allah dunia hasanah tok. Sing penting dunia kaya, dunia sehat, dunia jabatan, dunia terkenal. Tidak minta akhirat. Maka nanti ketika dia sampai di akhirat mau minta apa sama Allah? Tidak bisa dia minta sama Allah. Kenapa? Karena semua kebaikannya dia sudah dia dapatkan ketika dia masih di dunia. Fallahu Allahu ayyuhal ikhwatu fil ikhlasi lillahi ta'ala. Maka Allah artinya Allah dalam bahasa Arab itu ayo. Ingat, takut kepada Allah. Dalam urusan mengikhlaskan niat hanya untuk Allah. Dan panjenengan tahu tidak? Salah satu keutamaan ikhlas itu orang tidak kecewa. Orang itu kalau ikhlas, dia tidak akan kecewa. Ibu-ibu, Bu, tolong dijawab nggih. Kompak nggih. Panjenengan mantun sholat subuh melebet dapur. Tidak boleh bahasa Jawa. Panjenengan habis sholat subuh masuk ke dapur. Bikin masakan buat suami sebelum berangkat kerja. Nggih Bu nggih? Sudah masak. Nasi goreng terenak sedapur. Gawai, ada telur dadarnya, ada irisan tomatnya, ada irisan timunnya. Kebetulan belum makan tadi. Oh, tomat, timun, lengkap. Ada bawang gorengnya.
Dikasih potongan cabai rawit di sampingnya. Tak, tak, tak. Panjenengan bikinkan untuk suami dengan sepenuh hati. Dengan penuh cinta. Bahkan itu garam 1 sendok cukup Anda kasih 10 sendok. Saking sayangnya sama suami ya. Nanti darah tingginya naik, stroke, mati dia. Sudah panjenengan bikinkan nasi goreng terbaik. Sudah. Minumannya panjenengan tahu minuman kesukaan suami. Air kacang hijau dicampur jahe. Isyarat ini, paham ya? Air kacang hijau dicampur jahe. Mana takbir ar-rahmah? Paham ya? Gak usah ketawa, sih ngerti. Anak tidak butuh antum ketawa, anak butuh antum ngerti. Astagfirullah. Sudah? Air kacang hijau campur jahe. Baca asik. Taruh meja. Di meja pun naruhnya tidak sembarangan. Coba koordinasi sama takmir. Biar telepon sekarang. Naruhnya nggak sembarangan bu, mejanya dihias, taplak mejanya bersih, kursinya bersih, semua bersih. Ketika suami berangkat kantor bu, itu makanan panjenengan jangan dimakan. Jangankan dimakan, dilirik itu loh, ndak sama sekali. Ibu-ibu, ketika suami seperti itu, mangkel atau tidak? Ketoro le ora ikhlas belas. Kenapa mangkel? Karena harapannya dia suami. Kenapa mangkel? Karena tujuan perbuatannya dia adalah suami. Ketika suaminya tidak membalas, memakannya, mengucapkan terima kasih kepadanya, mengapresiasi masakannya, pasti kecewa. Coba kalau niatannya karena Allah. Suami makan, tidak makan, tidak ada masalah. Pahalanya insya Allah sudah sampai. Bahkan kalau suami tidak makan, panjenengan lebih senang. Alhamdulillah pahala sampai, sego gorengnya tak pangan. Maka soro orang ndak ikhlas itu, leres mboten bu? Oh nggih, meneh balenono nggih. Itu orang ndak ikhlas itu sengsara hidupnya. Kenapa? Dia hanya membutuhkan pandangan dari manusia, sementara manusia ndak mesti mandang dia. Betul apa ndak? Sementara Allah pandangannya ndak pernah putus dari kita 24 jam. Allah itu senantiasa melihat panjenengan 24 jam. Nah itulah hadirin, maka eman-eman. Kalau kita ini sampai tidak ikhlas dalam setiap amalan yang kita lakukan. Nah, kemudian. Sudah ya, ternyata jahe kacang hijau betulan. Nggak rugi yang ngomong. Sudah, berikutnya. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengatakan, wa'alam anna syaitana qad ya'tika 'inda iradati 'amalil khair. Setan itu bisa jadi mendatangi panjenengan ketika panjenengan ingin beramal. Saya mau tanya, setan seneng nggak kalau panjenengan bisa sukses beramal? Seneng nggak setan? Oh, ngamuk setan, marah. Kenapa dia bisa beramal? Maka tentu setan akan mengarahkan ya opo carane panjenengan gagal beramal. Leres napa boten ibu-ibu? Ibu-ibu enten kathah napa kedik? Kathah niku pinten? Berapa? Selangkung. Selangkung kathah. Dah, ibu-ibu ini memang di mana-mana Bu ya, Masya Allah. Panjenengan itu perempuan, itu kalau ngaji paling nyemangati. Serius ini. Jadi pengajian dimanapun, kalau perempuannya banyak, itu mesti meriah. Laki-laki suruh pulang tidak apa-apa. Kalau ibu-ibu ngaji itu mesti pengajian itu meriah. Alhamdulillah ya. Dan memang ibu-ibu itu penting ngaji. Kenapa? Karena ibu-ibu itu adalah ruhnya rumah tangga. Kalau istrinya baik, insya Allah suami katut, anak katut. Kalau yang suka ngaji suami, ngajak istri susah apa gampang? Susah. Kalau yang ngaji suami, istri tidak mau dijak, bu, soalnya kere-keran, petung dino, petung bengi. Tapi kalau yang suka ngaji istri, suami katut tidak? Wajib katut, gak dibuka nih kamar, gue bengi. Begitu. Nah maka memang ibu-ibu ini kita semangati terus bu ya. Mudah-mudahan panjenengan semuanya istiqomah. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan. Maka setan itu pak, tidak seneng kalau panjenengan sukses beramal, tidak suka. Maka sebelum panjenengan beramal, setan datang. Tak kasih contoh. Panjenengan pernah tak cerita nih, tidak? Muridnya Imam Hanafi kehilangan uang. Sudah.
Muridnya Imam Hanafi kehilangan uang. Datang sama Imam Hanafi, duitku hilang. Dulu tak pendem di tengah padang pasir. Sekarang saya lupa di mana saya tanam itu uang. Dalam keadaan saya lagi butuh uang. Imam Hanafi bilang, irji' tawadda, thumma salli minal laili hatta yusbih. Pulang aja, wudu, niat sholat tahajud sampai subuh. Pulang dia, wudu, niat sholat tahajud sampai subuh. Baru takbiratul ihram. Ya Allah, nih sore wit jambu. Langsung inget. Bukan karena setan itu baik. Oh, setan berarti baik ya. Ada orang kehilangan uang dikasih tahu di mana tempatnya, pret. Setan kok baik? Setan itu jahat. Kenapa setan beritahu di mana uangnya dia yang sebelumnya dia lupa? Karena setan tidak mau dia sukses sholat sampai subuh. Besok pagi datang ke Imam Hanafi. Imam, ketemu Imam. Di mana? Di titik ini, di bawah pohon ini. Ketemu, percis. Bagaimana ceritanya? Itu Imam. Sajane yo getun tapi yo apa? Ses wudu. Niat mau sholat sampai subuh. Takbiratul ihram Imam. Turun sampai Fatihah mari. Kilingan duit. Imam Hanafi tanya, terus sholatnya selesai sampai subuh? Yo ndak lah Imam. Wong lagi butuh duit kok sholat itu panjenengan pripun? Akhirnya kamu sholat? Yo ndak. Duit ketemu. Apa kata Imam Hanafi? Yo itu setan. Dia tidak senang kalau kamu punya niat baik yang terwujud. Maka sebelum kamu beramal sama setan, diberi gangguan. Nah, maka Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengatakan di sini, maka setan itu terkadang akan datang kepadamu di awal kamu ingin beramal. Fayaqulu, maka setan mengatakan apa? Innaka innama ta'malu hadza riya'an. Kamu ini riya, kamu ini. Ketika sebelum beramal sudah dibisiki riya, kan mikir, kalau riya sama Allah tidak diterima. Terlanjur sholat, tidak diterima. Mendingan tidak sholat. Mendingan tidak sholat. Loh, sholat pun tidak bakal diterima. Loh, sholat capek, tidak diterima. Mendingan duduk, tidak diterima, tidak apa-apa, karuan longgo. Nah itu setan. Jadi setan itu membisikkan seakan-akan Anda bakal riya. Maka saya lupa namanya, ya Allah. Seingat saya Fudail bin Iyad juga mengatakan apa? Tarkul amali min ajlin nasi riya. Wal amalu li ajlin nasi syirik. Meninggalkan amal karena dipandang manusia itu riya. Jadi panjenengan mau sholat, niat dari rumah, gak kepingin ono wong sing ngeruh. Saya ikhlas mau sholat hanya karena Allah. Masuk musola, ternyata di musola ada orang. Akhirnya tidak jadi sholat. Karena takut riya. Ya justru itu riya. Karena apa? Panjenengan tidak jadi beramal gara-gara pandangan manusia. Itu riya. Sementara kalau kalian beramal untuk manusia itu bukan riya tapi syirik. Jadi meninggalkan amal karena manusia namanya apa? Riya. Jadi ada manusia, tidak ada manusia, kalau sudah niat amalin. Ada yang lihat, tidak ada yang lihat, amalkan. Jadi jangan diganggu oleh setan. Setan bilang, wis gak usah wis riya. Ada pengumuman, ini masjid mau bangun menara. Butuh dana 14 juta. Mau angkat tangan wedi. Golek angkat tangan dikira riya. Mau akhirnya keduluan orang, saya 5 juta. Saya 5 juta. Saya 4 juta. Nutup, mewek dia. Gara-gara apa? Dibisiki setan takut riya. Nampaknya baik, ternyata tipu daya setan. Maka panjenengan cek bukunya Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, judulnya Talbis Iblis. Apa talbis iblis itu? Cara iblis ganggu manusia. Gangguan terakhir apa? Sebelum dibunuh. Jadi iblis itu bisa bunuh loh Pak. Jin itu bisa bunuh orang Pak. Hati-hati sampai. Panjenengan tahu awal cerita khurafat itu dari mana? Coba khurafat itu apa sih? Astagfirullahaladzim. Salah tempat pengajian kayaknya saya. Khurafat itu apa? Lah, itu takhayul. Takhayul itu cerita khayal yang tidak mungkin kejadian. Maka dibilang apa? Takhayul, mengkhayalkan sesuatu. Kalau khurafat apa? Khurafah. Tawadhu apa enggak ngerti ini?
cerita yang mengarah pada kesyirikan. Lah, belum tentu syirik khurafat itu. Tak cerita nih, timbang kesuwen ya, waktu ini mepet. Saya nunggu panjenengan tawaduk-tawadukan sampai isak gak mari kok. Suatu hari, dalam kitab Syama'il Muhammadiyah milik Al-Imam At-Tirmidzi, pada bab begadang malam, As-Sahar Bil-Lail, itu disebutkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi, ceritanya Rasulullah begadang bersama istri-istrinya. Dengerin sekali lagi, bersama siapa? Istri-istrinya. Kalau cuma sama istri kadang-kadang bosenin. Tapi kalau istri nyenengin. Setuju? Ngawur panjenengan. Wah, bulan depan enggak kesini lagi saya. Sudah lanjut. Ketika itu Rasulullah cerita sama istrinya tadi. Di rumah tersebut dikumpulin, Rasulullah cerita. Setelah Rasulullah cerita, salah seorang istri beliau sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu taala anhunna ajma'in itu ngomong, "Ya Rasulullah, ka'anna hadithu khurafah." Ini kok kayak ceritanya khurafah ini. Terus Rasulullah tanya, "Atadri mal khurafah?" Kamu tahu enggak khurafah itu apa? Rasul cerita begini, "Kana rajulun minal jahiliyati." Itu laki-laki zaman dulu namanya khurafah. Diculik sama jin. Akhadhahul jin, diculik sama jin. Famakatha fi al-jinni iddata awqat. Dia tinggal di kampungnya jin beberapa lama. Sampai sama jin dipulangkan dia. Ketika dia pulang, dia cerita di kampungnya, jin itu begini, kamarnya begini, tubuhnya begini. Ada yang perutnya lobang, ada yang matanya satu, ada yang rambutnya separuh. Maka cerita-cerita tentang kehidupan bangsa jin, itu dibilang cerita apa? Khurafah, karena awalnya yang membawa ceritanya namanya siapa? Laki-laki bernama khurafah. Maka khurafat itu cerita tentang sesuatu yang tidak bisa ditangkap oleh panca indera. Beda dengan takhayul ya. Kalau takhayul itu cerita khayal, seperti kartun itu jane ya takhayul itu. Tapi kan gak ada efek syiriknya. Walaupun sebagian ada ya, seperti Doraemon itu apa? Ingin ini, ingin itu banyak sekali. Semua dapat dikabulkan dengan kantong. Panjenengan kok tahu? Dulu sering nunggu ya, hari Minggu di RCTI ya. Apa lo kok yang mengabulkan kantong? Siapa yang mengabulkan doa? Siapa yang ngasih permintaan? Wah itu ya hati-hati, walaupun nampaknya kan guyonan anak kecil. Tapi kalau kemudian nanti apa-apa mintanya Doraemon paling bambu, kan jadi gak lucu ya. Nah maka tidak boleh seperti itu cerita khurafah. Jadi tahu khurafah ya? Laki-laki yang diculik oleh bangsa jin, setelah dia pulang dia cerita tentang kehidupan bangsa jin. Orang kampung bilang hadithu khurafah. Ini sing cerita sapa? Khurafah namanya, laki-laki. Walaupun hadis ini oleh sebagian ulama sanadnya diperselisihkan ya. Kemudian fayahbitu himmatuka wa yuthbituha walakin taltafit ila hadha wa la tuti'hu bal i'mal. Sampai akhirnya ketika setan datang ke telinga, setannya ngomong apa? Nggak usah kamu ria. Apa kata Syekh Utsaimin? Akhirnya niatanmu untuk beramal, semangatmu turun. Karena orang pikir saya beramal bakal tidak dapat apa? Pahala. Akhirnya niatanmu turun. Dan itu yang setan inginkan. Maka Syekh Utsaimin mengatakan, ojo dilirik. Jangan dihiraukan. Tapi apa? Tinggalkan bisikan itu, langsung kerjakan yang kamu niatkan. Kenapa? Walaupun setan bisiki kamu riak babah. No. Yang tahu niat saya bukan kamu wahai iblis. Bukan kamu wahai iblis, tapi siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Li'annaka law sa'alta hal anta al'an ta'mal hadha riya' aw sum'ah qulta la. Karena kalau kamu pun ditanya apakah kamu beramal itu riya, Anda akan jawab enggak. Cuma apa? Setan yang bisi. Itulah wa min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Niat di mana tempatnya? Hati. Setan bisi panjenengan, Allah bilang apa? Alladzi yuwaswisu fi sudur, hati manusia, minal jinnati wan nas. Termasuk apa?
Nun sewu ibu-ibu, banyak di antara kita ini yang sekarang gampang kena penyakit was-was. Pipis ke toilet. Saya ingetin Bu ya, ibu-ibu, nun sewu nggih. Bu. 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 Oh ya ada, saya kira sudah tidur. Kalau ke toilet hati-hati Pak. Apalagi toilet umum. Apalagi toilet umum. Itu kita tidak tahu siapa orang sebelumnya yang masuk ke toilet itu. Walaupun memang kita tidak dibebani atas apa yang kita tidak tahu kan. Tapi hati-hati, hukumnya wajib. Tidak oleh sembrono. Masuk toilet moro-moro gak disirami disik, langsung nyepot celana ini nempel di tekel, langsung digantung, munggah kayak sholat. Padahal boleh jadi di tempat itu ada najis. Maka pelan-pelan kalau masuk toilet. Pelan-pelan. Siram dulu pelan-pelan. Jangan nyiramnya nyiramnya pelan, siram. Sampai Anda yakin tidak ada najis di situ, baru pakaiannya dilepas. Gantung yang tinggi. Pipis yang tenang. Jongkok sunnah. Kemudian setelah selesai, siram pelan betul. Kemudian Anda cawi, Anda berdiri, siram sebatas pusar. Ngadeko gerujukan sebatas udel. Apa bahasa Inggrisnya udel ini? Pusar. Ya, posher. Kenapa begitu? Karena cipratannya air pipis itu sebab azab kubur. Dalam keadaan kadang-kadang cipratan air pipis itu kalau kena paha tidak terasa. Saking lembutnya, saking tipisnya dia. Dia nyiprat tapi panjenengan tidak terasa. Maka ibu-ibu hati-hati kalau pipis Bu nggih. Raisa ibu-ibu ini metu maneh. Nggak boleh Bu, eman sholat panjenengan. Nggak nanti kalau najisnya itu karena kecerobohan sama Allah, sholatnya tidak diterima. Eman, pelan-pelan. Yang laki-laki juga gitu. Wit randu langsung dirangkul, cos. Panjenengan dicokot tulo nanti. Susah kepalanya ular dipipisin teman. Oh gak terima lah mobil, pah. Sudah itu harta karun hilang selamanya. Astagfirullahaladzim. Begitu ya. Idzan, oleh sebab itu, fahadzal waswas alladhi adkhalahu syaitanu fi qalbiha la taltafit lahu. Oleh sebab itu, bisikan apapun yang dibisikkan oleh setan sebelum Anda melakukan amal kebaikan, dibilang Anda riya lah, dibilang Anda sum'ah lah, dibilang amalanmu tidak akan diterima lah, ojo dilirik, jangan dihiraukan. Tapi langsung lakukan apa? Amalnya. Karena apa? Ingat, dalam sebuah riwayat dikatakan niat beramal, semangat beramal, kalau sudah lewat tidak bisa balik. Kok kepingin sholat duha ya? Tapi Anda lihat, tapi saya akeh wongi, wes kok diluk lah wongi ngalih. Wongi ngalih semangatnya hilang. Tidak jadi sholat duha. Maka tidak boleh nunda amal itu tidak boleh. Termasuk sedekah ya. Lek wes datang dari rumah bawa duit niat untuk dikasihkan seseorang, ternyata orangnya tidak ada, keluarin kepada siapapun yang anda lihat nampak membutuhkan. Karena kalau nunggu orangnya kadang-kadang tidak jadi sedekah. Nah sekarang kita masuk hadis yang pertama. Wa an Amiril Mu'minin Abi Hafiz Umar ibn al-Khattab ibn Nufail ibn Abdul Uzza ibn Rayyah ibn Abdullah ibn Qard ibn Razah ibn Adi ibn Ka'ab ibn Lu'ay ibn Ghalib al-Qurashi al-Adawi radhiyallahu ta'ala anhu qala, dari Amirul Mu'minin Umar bin Al-Khattab, dia mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu binniyat. Apa arti innama? Innama itu bukan sesungguhnya, dalam bahasa Arab ada fungsinya. Apa fungsinya? Hasr. Adat hasr. Apa adat hasr? Itu artinya hanya. Kalau diartikan bebas dalam bahasa Indonesia, innamal a'malu binniyat, arti bebasnya apa? Setiap amal pasti ada niat. Saya mau tanya panjenengan, bisa melakukan sesuatu tidak punya niat? Coba. Bisa tidak? Ngelakoni sesuatu tapi tidak ada niatnya. Mas Nandi, Bu, pokok melakukan. Tidak bisa melakukan, mesti melakukan niate. Kenapa? Ngilangi sumpek. Walaupun jalannya tidak punya tujuan, tapi jalannya untuk apa? Ngilangi? Tidak ada Pak. Sampai dikatakan oleh para ulama, lau kallafanallahu amalan bila niyya lakana min taklif la yutaqu.
Kalau Allah nyuruh kita beramal tanpa niat, maka itu perintah yang tidak mungkin bisa dilakukan. Mosok beramal tidak ada niat. Tidak bisa. Setiap orang itu ketika melakukan sesuatu mesti duwe apa? Duwe pengarepan. Dia pasti punya tujuan, dia pasti punya niat, dia pasti punya harapan. Gak mungkin tidak ada harapannya. Maka dikatakan innamal a'malu binniyat. Setiap amalan pasti ada niatnya. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Dan setiap orang itu hanya mendapatkan dari amalnya sesuai apa yang dia niatkan. Nah, nanti sama Rasul dijelaskan. Dan Allah tidak akan zalim, Pak. Kalau panjenengan niat dari amalan itu dunia, sama Allah dikasih tidak? Dikasih. Tapi ada kemungkinan tidak dikasih. Ketika Anda meniatkan dari amalan itu akhirat, sama Allah juga dikasih. Dan pasti dikasih. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Setiap orang itu hanya mendapatkan hasil dari amalannya sesuai dengan apanya? Sesuai apanya? Maka hati-hati, apa yang Anda lakukan, hasil akhirnya tergantung niat. Itulah kenapa urusan niat itu nomor 1. Anda buka kitab hadis, rata-rata hadis pembukanya apa? Hadis apa? Niat. Innamal a'mal binniyat. Karena apa? Ojo sampai wis kadung melaku adoh niate salah, nanti rugi. Ibu-ibu masih dengerin saya, Bu? Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih. Lihat contohnya apa? Contohnya apa? Hijrah. Barang siapa hijrahnya untuk Allah dan Rasulnya, fa hijratuhu ila Allah wa rasulih, maka dia akan mendapatkan dari hijrahnya itu Allah dan Rasulnya. Artinya apa? Ridhonya Allah dan menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi lihat, wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha. Siapa yang hijrahnya itu untuk dunia yang ingin dikejarnya. Berarti ada enggak orang hijrah karena perkara duniawi? Ada enggak? Zaman dulu transmigrasi karena apa? Zaman Allah yarhamu, semoga Allah merahmati dan mengampuni beliau, zaman Pak Harto, hijrah dikirim ke Kalimantan, kirim ke Lampung, iya enggak? Maka sampai saya ketika pergi ke Lampung itu sampai kaget, ini Lampung apa Jawa ini? Kok semuanya kromo inggilan? Perasaan dari pesawat dari Jakarta ke arah Lampung. Ini ojo balik Surabaya, Mojokerto, Blitar mana gitu. Ternyata memang di sana lokasi apa? Transmigran. Itu mereka pindah karena apa? Karena dunia. Tapi ingat, boleh jadi mereka pindah karena akhirat juga. Ya wes tak pindah. Karena ini untuk pemerataan penduduk taat kepada ulil amri. Mudah-mudahan di sana Allah berikan rezeki yang tambah, barokah, lapang. Amin ya rabbal alamin. Barang siapa yang hijrahnya karena dunia yang ingin dicapainya, atau awim ra'atin yankihuha, atau perempuan yang mau diapain? Artinya bucin itu mulai zaman dulu sudah ada. Bucin? Bukti cinta apa nih? Budak micin. Bucin, budak cinta. Itu mulai zaman dulu sudah ada. Sampai ada cerita Laila Majnun, atau dalam bahasa Arabnya Majnun Laila. Itu seorang laki-laki yang sampai ketika ada daun hanyut dari rumahnya Laila, itu daun didelok, dieloi, Kak Wani nyekel. Khawatir ngerusak kenangan Laila. Itulah sampai saking cintanya sampai gila. Nah, atau seorang wanita yang ingin dinikahinya, fa hijratuhu ila ma hajara ilaih, maka hijrahnya dia akan mendapati apa yang dia hijrahkan. Artinya Allah zalim apa enggak? Enggak. Kalau hijrah untuk dunia dapat dunia, Allah bilang dapat. Kalau hijrah untuk perempuan, Allah kasih perempuan, Allah kasih. Tapi di akhirat dapat apa? Enggak dapat apa-apa. Sama seperti kita. Salat, bangun masjid, bangun pondok, pengajian, dakwah, multimedia, bakti sosial, semuanya. Kalau ternyata niatannya cuma dunia, ya wes mentok oleh mek donya tok. Coba lihat sebagian oknum caleg yang sekarang alhamdulillah sudah jadi lupa sama rakyatnya. Ada apa tidak? Iki ora enek. Takut saya live ini. Sudah ketika kau kampanye Pak, Masya Allah surban hijau di leher, ya, sarungan, ke rumahnya kiai, sowan pondok
Pesantren. Sudah jadi bikin undang-undang pelarangan pondok. Sudah jadi pelarangan mewajibkan jilbab. Sudah jadi bikin undang-undang melegalkan miras. Apa ini? Ya sampai situ tok dia bakal dapat. Nanti di akhirat ditutui malaikat. Mudah-mudahan tobat. Amin ya rabbal alamin. Nah, sudah sekarang kita baca penjelasan Syekh Utsaimin. Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin menjelaskan, "Lamma kana hadzal bab fil ikhlas lillah," ketika bab ini berbicara tentang ikhlas untuk Allah taala, wa annahu yanbaghi an takuna an-niyyatu al-mukhlisatu lillahi, dan ketika niat itu harus ikhlas karena Allah, fi kulli qaulin wa fi kulli fi'lin ala wa ala kulli halin, di setiap ucapan, setiap perbuatan dan di setiap keadaan. Wa dzakara al-muallifu min al-ayati ma yata'allaqu bi hadzal ma'na, maka Al-Imam An-Nawawi menceritakan dan menuliskan untuk kita beberapa ayat yang berkaitan dengan makna ini. Ayatnya sudah pertemuan 5 bulan yang lalu ya, nggak usah kita ulang. Ma yata'allaqu bi hadzal ma'na, dzakara rahimahullahu taala min al-ahadits. Kemudian Imam Nawawi menyebutkan tentang hadis-hadis ma yata'allaqu bihi aidan, yang berkaitan tentang ikhlas ini. Wa sadara hadza bi hadits Umar bin Al-Khattab alladhi qala fihi sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Kemudian diawali oleh Imam Nawawi dengan ucapan Amirul Mukminin ketika dia mengucapkan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Setiap amal itu ada niat. Setiap amal itu ada niatnya, dan setiap orang hanya mendapatkan dari amal sesuai dengan niatannya. Hatani jumlatani ikhtalafal ulama. 2 kalimat ini Pak, panjenengan perhatikan. 2 kalimat ini ya, perhatikan baik. Engkau cek gak salah paham. Nomor 1, innamal a'malu binniyat. Ini 1 kalimat. Dalam bahasa Arab jumlah. Yang kedua, innamal a'malu binniyat 1. Yang kedua, wa innamal likulli imri'in ma nawa. Ini kalimat yang kedua. Para ulama berselisih pandang, ini kalimat maknanya sama atau berbeda? Innamal a'malu binniyat, amal itu ada niatnya. Wa innamal likulli imri'in ma nawa, dan setiap orang mendapatkan sesuai niatnya, ini sama atau berbeda? Nah, sekarang jelasin, antum dengarkan. Faqala ba'dul ulama'i innahuma jumlatani bima'na wahid. Sebagian ulama mengatakan 2 kalimat ini artinya sama. Intine lek amal kudu duwe niat. Wa anna al-jumlata tsaniyata ta'kidan li jumlatil ula, dan kalimat yang kedua wa innamal likulli imri'in ma nawa itu penguat untuk kalimat yang pertama. Apa kalimat pertama? Innamal a'malu binniyat. Nah, kemudian walakin hadza laisa bisahih, tapi ini tidak tepat. Tidak tepat. Karena dalam kaidah ilmu hadis dan kaidah Al-Qur'an ini panjenengan harus ngerti. Tidaklah bertambah kata kecuali bertambah makna. Karena tidak ada mubadzir dalam Al-Qur'an. Betul apa enggak? Sampai panjenengan tahu, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Diulang berapa kali? Berapa kali? 22 kali. Itu ada ulama yang menjelaskan 22 ini nikmat apa saja yang kita dustakan. Karena tidak ada pengulangan yang mubadzir dalam Al-Quran maupun hadis. Contoh, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Sama atau beda? Sama atau beda? Katanya sama, kalimatnya sama, tapi maknanya beda. Maknanya beda. Kesulitannya cuma 1, kemudahannya 2. Dan itu untuk yang belajar bahasa Arab, insya Allah faham ma'rifah nakirah. Nah, maka artinya 1 kesulitan Allah ganti dengan 2 kemudahan. 1 perempuan nolak lamaran panjenengan, 2 perempuan bakal jadi istri panjenengan. Siap? Seneng oleh ditolak, jangan kecil hati, nangis, gantung diri, pret. Gak zaman nih. Ini 1 pintu tertutup, 2 pintu terbuka. Nanti ketika dibuka, nutup lagi dia. Nah, maka
Tidak ada pengulangan dalam Al-Quran kecuali memiliki makna yang berbeda. Maka Syekh Utsaimin mengatakan, li'anna al-aslu fil kalami an yakuna ta'sisan wala ta'kidan. Karena dalam bahasa Arab itu, Pak, pertambahan kata itu taksis bukan takkid. Taksis apa? Bangun makna. Bukan takkid menguatkan makna. Bukan menguatkan, tapi apa? Bangun kalimat bermakna yang berbeda. Rata angel itu ya. Panjenengan dengerin aja, insyaallah oleh barokah ngrungokno. Insyaallah nanti ngerti ketika dijelaskan. Thumma innaha 'inda ta'ammuli yatabayyanu anna bainahuma farqan 'azima. Tapi kalau kita pelajari, Pak, ternyata dua kalimat yang dianggap sama ini punya perbedaan yang sangat besar. Punya perbedaan yang sangat besar. Fal ula sababun wa tsaniyatu natijatun. Yang pertama sebab, yang kedua hasil. Tak jelaskan. Yang pertama apa? Sebab. Yang kedua hasil. Innamal a'malu binniyat. Ini sebab. Berarti kalau kepingin sebab amalmu mendatangkan hasil, niatmu harus apa? Baik. Niatmu harus apa? Ikhlas. Kalau niatannya, sababnya selesai, apa hasilnya? Wa innama likulli imri'in ma nawa. Kamu akan mendapatkan seperti yang kamu niatkan. Itu hasil. Berarti antara kalimat yang pertama sama kalimat yang kedua, itu yang pertama sebab bagaimana amal harus diterima. Yang kedua hasil kalau amalmu sama Allah diterima. Ini sudah waktunya ya. Sudah, saya tutup sedikit. Kemudian fal-ula sababun yubayyinu fiha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam anna kulla 'amal la budda fihi min niyyah. Yang pertama Rasulullah menjelaskan bahwa setiap amal pasti ada apa? Niatnya. Kullu 'amalin ya'maluhu al-insan wa huwa 'aqil mukhtar fala budda fihi min niyyah. Setiap orang manusia berakal yang beramal, orang berakal yang apa? Beramal pasti duwe apa? Duwe karep teko amalane. Nggih napa nggih? Laki-laki ngasih tonggone benisuk dikai terus blonjoan dibelanja nih. Punya niat apa ndak? Jangan-jangan tetangga janda ini. Pasti punya niat. Itulah dalam bahasa Inggris dikatakan apa? No free lunch. Bukan freelance. Freelance kerja serabutan. No free lunch. Apa artinya? Tidak ada makan siang gratis. Jadi kalau panjenengan dibosi orang makan siang, ya atau makan malam atau makan pagi, itu mesti duwe niat ya. Yang mbuh ngelamar anake sampean, yang mbuh katen delok bisnisnya sampean, yang mbuh katen njaluk kerja sama mbek sampean. Iya apa ndak? No free lunch. Atau no lunch free atau bingung lah bahasa Inggrisnya ya. Karena bahasa Inggris ini antara huruf sama baca gak podo ini. W itu dibaca apa? W. Coba white. Ngarepe W gak ada W ait gitu, gak ada. Ya tetap diwaca W. One dibaca. Iku jalur itu kok endi tuh? One dadi one itu ya apa? Tapi ya sudahlah, itu bahasa ya. Jadi memang ajaib. Wala yumkin li ayyi aqil mukhtar an ya'mala 'amalan illa binniyah, dan tidak mungkin seorang pun yang beramal tanpa niat. Maka itulah dikatakan oleh para ulama, lau kallafanallahu 'amalan bila niyyah lakana min taklifin la yutaq. Kalau ada perbuatan yang dilakukan tanpa niat, maka panjenengan tidak akan bisa berbuat. Tidak ada niatnya kok. Panjenengan makan untuk apa? Paling enteng cek wareg. Iya ndak? Ada sampean lapo mangan? Karo moro-moro mangan. Lu tuh kenapa? Nggak mungkin, mesti apa? Kepingin, disuguhi, tertarik, lapar, cek kuat, cek waras, kan begitu. Nah, ini penutup dari saya. Mudah-mudahan jadi oleh-oleh. Satu yang kadang-kadang kita lupa ketika kita makan. Itu apa? Niatono makanan itu untuk obat. Karena wa innama likulli imri'in ma nawa. Panjenengan sama Allah akan diberi apa-apa yang panjenengan niatkan. Kalau panjenengan makan jeroan kambing, dibikin krengsengan, niatnya mek wareg, mulai dari kolesterol, asam urat, penyakit, darah tinggi, apalagi penyumbatan jantung. Kenapa? Niatnya cuma kenyang. Coba diniati, ya Allah, ini untuk kenyang, ini untuk kuat ibadah, dan saya makan ini untuk niat sehat ya Allah. Insya Allah sehat. Serius, insya Allah Pak? Sehat. Insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya.
Semoga ada manfaatnya, kurang lebihnya mohon maaf. Ibu-ibu sekalian mohon maaf Bu ya kalau ada kalimat yang kurang berkenan Bu ya. Ibu-ibu mohon maaf kalau ada kalimat yang kurang berkenan ya Bu. Selesai apa lanjut? Lanjut. Mulai. Semoga ada manfaatnya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.